Apa judulnya Bapak Ibu? Secara roh, kemudian secara daging. Kehidupan orang Kristen itu adalah selalu diawali dengan roh, barulah kemudian kita dapatkan secara daging atau jasmani. Dan itu juga yang dikatakan di dalam ayat Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah, itu urusan roh. Amin Bapak Ibu, itu urusan iman. Itulah sebabnya saudara harus percaya dulu secara iman bahwa saudara sudah dapat, maka secara jasmani, secara fisik barulah saudara dapatkan. Nah, kira-kira gitulah bahasa lainnya gitu Bapak Ibu. Jadi harus secara roh dulu saudara dapatkan. Percaya dulu. Kenapa bisa demikian? Karena manusia itu terbagi atas 3 bagian. Ya, karena kita adalah bait Allah. Berapa Ibu? 1 Korintus 3:16 dikatakan kita adalah bait Allah dan roh Allah ada di dalam kita. Jadi karena kita adalah bait Allah, maka sebagaimana bait Allah terbagi atas 3 bagian, kita juga terbagi atas 3 bagian. Bait Allah terbagi atas 3 bagian. Apa pembagiannya? Pertama, ruang maha kudus. Lalu yang kedua, ruang kudus. Lalu yang ketiga, barulah halaman. Hal yang sama juga dengan manusia, terbagi atas 3. Pertama adalah roh, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah tubuh. Nah, kalau kita ingin mendapatkan apapun yang kita minta, yang kita doakan, yang kita mintakan secara tubuh, harus kita juga dapatkan terlebih dulu secara roh. Itulah tadi percaya. Jadi kita harus percaya dulu kita dapatkan, maka ini kemudian akan mengalir, baru secara fisik kita dapatkan. Kalau saudara ingin kesembuhan secara fisik, saudara harus sembuh dulu secara roh. Kalau saudara ingin diberkati secara fisik, saudara harus diberkati dulu secara roh. Kalau saudara ingin makmur secara fisik, saudara harus makmur dulu secara roh. Itulah yang dikatakan, percaya dulu, maka kita akan dapatkan. Karena percaya itu urusan roh kita. Dan ini mengalir di sini. Jadi saudara harus memulai dari roh ini. Oke? Itulah sebabnya juga Alkitab juga berkata, terjadilah mujizat itu secara fisik sesuai dengan imanmu. Ah, ini roh kita, iman. Jadi harus terjadi dulu secara roh, secara iman ini, percaya ini, barulah kemudian itu mengalir, baru fisik terjadi. Karena itulah apapun yang kita doakan minta terjadi secara fisik, harus terjadi dulu sebelumnya secara roh. Dan ini kemudian akan mengalir, barulah kemudian terjadi secara. Banyak kali orang di dunia langsung dipenuhi secara fisik. Seperti artis-artis. Seperti sekarang yang ada artis yang baru mati itu Bapak Ibu. Secara fisik dia berkelimpahan, tapi rohnya tidak pernah diisi. Mungkin cara ibadah atau segala macam Bapak Ibu. Itulah sebabnya walaupun terkesan dia sukses, walaupun dia terkesan artis terkenal, tapi kalau rohnya mati, maka kematian roh ini berangsur-angsur, cepat atau lambat akan mematikan tubuh ini. Mati gantung diri dia, atau mati secara obat overdosis. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, kita mengucap syukur ada di gereja. Maka secara roh saudara diberi makan terus. Roh saudara hidup. Maka ini akan terus mengalir. Maka tubuh saudara juga akan hidup, akan sehat, akan diberkati, akan sukses, akan berhasil. Amin Bapak Ibu. Dan apapun yang kita butuhkan, saudara, kita dapatkan di dalam Yesus. Karena Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Karena Yesus telah membayar semuanya di atas kayu salib. Itulah sebabnya harusnya orang Kristen, apapun kebutuhan kita, datang kepada Yesus. Karena semuanya telah Yesus selesaikan. Karena semuanya Yesus telah bayar. Kita dalam Yesus, kita dapatkan semuanya. Udah selesai, udah dibayar. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Iblis tidak ingin kita datang kepada Yesus untuk mendapatkan segala kebutuhan kita. Maka iblis mendorong agar orang mengusahakan sendiri semua kebutuhannya. Bahkan juga iblis mendorong untuk datang kepada dia, untuk datang kepada kuasa gelap. Dan itu yang terjadi banyak. Ingin kaya, datang ke Gunung Kawi. Ingin diberkati, datang ke Gunung, dan segala macam. Amin Ibu. Padahal semuanya sudah dibayar Yesus. Soalnya ingin kaya, datang kepada Yesus. Yesus kaya menjadi miskin agar kita kaya diberkati. Soalnya ingin sembuh, oleh bilur Yesus kita disembuhkan. Jadi nggak perlu datang kemana-mana, datang ke sini. Karena Yesus telah menyelesaikan dan membayar semuanya, segala kebutuhan kita. Datang kepada Yesus, kebutuhan kita dapatkan terpenuhi sempurna. Amin. Dan itu terlihat pada Taman Eden. Bahkan juga pada saat Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan pada hari keberapa Bapak Ibu? Hari ke-6. Kenapa pada hari ke-6? Karena Allah 5 hari sebelumnya menciptakan segala sesuatu kebutuhan manusia. Dan ketika manusia diciptakan pada hari ke-6, seluruh kebutuhannya sudah tersedia. Hal yang sama juga dengan salib ini Bapak Ibu. Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib ini. Supaya apa? Pada saat manusia datang kepada Yesus, semuanya sudah tersedia. Udah selesai? Udah lunas kan? Udah. Jadi ini sama dengan proses penciptaan. Hari pertama sampai hari ke-5 sudah semua yang diselesaikan. Pada saat hari ke-6 diciptakan manusia, ini semua bisa dinikmati manusia. Itulah sebabnya pada saat manusia diciptakan, pada saat juga sebelum manusia diciptakan, Allah berkata, mari kita ciptakan manusia yang berkuasa atas segala ciptaan kita. Jadi segala
ciptaan sebelumnya itu untuk dikuasai oleh manusia. Itulah sebabnya manusia diciptakan pada hari ke-6. Supaya apa? Ada dulu, tersedia dulu semuanya, supaya ketika manusia diciptakan, manusia bisa berkuasa dan menikmati semuanya. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan karya salib Yesus. Semua sudah diselesaikan, semua sudah lunas bayar, maka manusia datang dan percaya kepada Yesus. Semua kita dapatkan. Bahkan manusia juga pada saat diciptakan itu sudah serupa dari segambar Allah. Apanya yang serupa dari Allah? Manusia itu Bapak Ibu, rohnya. Kenapa roh kita yang serupa dengan Allah? Karena Allah adalah roh, maka keserupaan dengan Allah adalah roh kita. Dan karena roh itu tidak ada kaitannya sama jenis kelamin. Jenis kelamin hanya berkaitan dengan secara tubuh. Itulah sebabnya laki-laki dan perempuan adalah serupa dan segambar Allah. Karena Allah adalah roh, maka roh kita yang serupa segambar Allah, bukan tubuh kita. Makanya tidak ada urusan dengan jenis kelamin. Laki-laki perempuan sama saja serupa dan segambar Allah. Amin Ibu. Karena itulah adalah aneh sekali ketika iblis menggoda Hawa, dan Hawa juga herannya juga bisa menelan ucapannya iblis bahwa kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu menjadi serupa dari segambar Allah. Padahal sebenarnya manusia itu sudah serupa dari segambar Allah. Orang diciptakan sudah serupa segambar Allah. Ya, itulah tipu dayanya si iblis. Diputar balik semua. Sehingga ya, coba kita lihat aja Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi udah mantap, udah serupa itu Bapak Ibu. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah itu menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki aja, amin ya Ibu, tapi laki-laki dan perempuan. Itu adalah gambaran Allah. Dan karena Allah adalah roh, keserupaan kita adalah keserupaan secara roh. Jadi tidak ada urusan dengan tubuh, tidak ada urusan dengan jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan. Amin ya Ibu. Itulah godaan iblis itu Bapak Ibu, memutarbalikkan makan buah ini menjadi serupa segambar Allah. Padahal ketika manusia makan buah itu, masalah akan terjadi. Kenapa? Manusia itu terpisah dari Allah, manusia itu mati, dan manusia tidak lagi berkuasa. Itulah sebabnya manusia mengalami penderitaan. Tapi hari ini semua Yesus telah pulihkan. Hari ini mari, apapun kebutuhan kita, saudara butuh berkat, datang kepada Yesus. Saudara butuh kesembuhan, datang kepada Yesus. Saudara butuh perlindungan, datang kepada Yesus. Jangan datang kepada dukun, simpan jimat-jimat. Ini untuk proteksi, untuk perlindungan. Tidak ada itu proteksi perlindungan dari iblis Bapak Ibu. Proteksi perlindungan hanya kita dapatkan dalam Yesus. Kota benteng kita, perlindungan kita. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, kabar baik untuk keselamatan. Jadi Yesus itu membawa kabar baik, itulah Injil. Dan karena itulah Yesus memerintahkan itu disebarluaskan Bapak Ibu. Coba kita lihat Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Konteksnya pada saat itu di Roma Bapak Ibu, orang Yahudi dan orang Yunani. Ya, orang Yunani ini adalah gambaran kita, bukan Yahudi. Amin ya Ibu ya. Kalau terjemahan lain, kalau ini dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau dalam bahasa Inggris, aku tidak malu di dalam Injil. Kenapa Paulus harus malu? Karena Paulus ada di tengah-tengah para murid yang umumnya masih hidup di dalam hukum Taurat. Itulah sebabnya dia mengingatkan lagi, dia tidak perlu malu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, yang ahli Taurat itu siapa sebenarnya? Paulus. Paulus itu ahli Taurat, itu Farisi dia. Tapi lihat, ketika dia sudah puncak pemahaman tentang Taurat, disitulah dia sadar bahwa manusia tidak mampu hidup buku Taurat, harus hidup di dalam gospel, harus hidup di dalam anugerah Yesus. Karena itulah Paulus itu ngerti tentang Taurat, dan dia sangat ngotot di dalam anugerah Bapak Ibu, karena dia tahu di dalam Taurat dia pasti gagal, manusia pasti gagal. Tapi murid-murid lain yang tidak terlalu memahami Taurat justru masih hidup dalam Taurat Bapak Ibu. Nah, tetapi itu yang terjadi. Nah, gospel itu sebenarnya terdiri dari dua kata. Dari dalam bahasa Inggris adalah God and spell. God, Tuhan, spell, mengatakan. Jadi Tuhan berkata, berbicara, menyatakan. Jadi gospel adalah bicara tentang Tuhan, tentang Allah, berbicara tentang Yesus, Injil. Oke Bapak Ibu ya. Nah, dalam bahasa aslinya adalah euagelion, dan dari situlah kemudian menjadi kata eulogi Yunani. Itu adalah bicara baik.
kabar baik. Sekarang kembali lagi bahasa Indonesia. Tadi saya minta digarisbawahi kata keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya berbicara kita bebas dari kematian di neraka, Bapak Ibu, tapi keselamatan itu berbicara banyak hal. Keselamatan dari resesi sehingga kita diberkati, keselamatan dari penyakit sehingga kita disembuhkan, keselamatan dari keterikatan. Jadi keselamatan itu banyak hal. Sama seperti juga Ibrani 10 ayat 1. Dikatakan bahwa hukum Taurat adalah bayangan dari hakikat keselamatan. Bapak Ibu, Ibrani 10 ayat 1. Padahal keselamatan itu punya banyak arti. Tapi bahasa Indonesia mengartinya kan bahwa hakikat dari keselamatan. Kalau dalam bahasa Inggris ya bukan diterjemahkan keselamatan, tapi hakikat dari banyak hal-hal yang baik. Coba tampilkan Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Benar Bapak Ibu ya? Itu ada keselamatan kita lihat. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan bayangan dari keselamatan, tapi bayangan dari banyak hal-hal yang baik. Shadow of good things. Things itu jamak. Jadi bayangan dari hal-hal baik. Kalau hanya diterjemahkan sebagai keselamatan, itu berbahaya bagi orang Kristen. Kenapa? Karena mereka nanti akan berkata, keselamatan benar oleh Yesus, tapi kalau berkat itu urusan bunuh kawin. Urusan kesembuhan itu urusan dukun. Itulah berbahayanya kalau Yesus hanya dianggap sebagai keselamatan saja. Padahal sebenarnya adalah Yesus adalah banyak hal-hal baik yang kita butuhkan. Sehingga apa? Saudara butuh keselamatan, datang kepada Yesus. Saudara butuh berkat, datang kepada Yesus. Saudara butuh kesembuhan, datang kepada Yesus. Tapi kalau hanya keselamatan, masalah berkat urusan bunuh kawin, masalah kesembuhan urusan duka. Kan berbahaya kan? Karena itulah terjemahannya ya seharusnya bukan hanya keselamatan tetapi banyak hal-hal baik yang kita butuhkan Bapak Ibu, sehingga apapun kebutuhan kita dapatkan seluruhnya di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan Yesus datang membawa 5 hal. Coba kita lihat Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku. Ini ucapan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Tuh, kabar baik kepada orang miskin apa Bapak Ibu? Kamu tidak miskin lagi, kamu diberkati. Lanjutkan lagi. Dan ia telah mengutus aku itu apa? Membebaskan para tawanan, mencelikan mata orang buta. Yang keempat adalah pembebasan yang tertindas. Yang kelima, tahun rahmat Tuhan telah datang. Tapi sayang disayang, Yesus saat itu khotbah di sinagoge di Nazaret, tempat asalnya. Orang Nazaret tidak mendapatkan 5 berkat tadi. Saudara tahu kenapa? Karena mereka melihat kemanusiaan Yesus. Mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Dan saya ingin katakan, pada saat orang melihat Yesus sebagai manusia, sampai kapanpun kita, orang itu tidak akan pernah mendapatkan mujizat dari Tuhan. Kenapa? Karena mujizat itulah Tuhan yang mengerjakan. Itulah sebabnya pada saat orang melihat Yesus sebagai manusia, tidak akan pernah terjadi mujizat. Tapi saudara melihat Yesus sebagai Tuhan, disitulah awal kita mengalami kuasa dan mujizat di dalam kehidupan kita. Jadi walaupun ini khotbahnya di sinagoge di Nazaret, tidak ada terjadi mujizat karena mereka melihat Yesus sebagai manusia, anak Yusuf. Nah, kesalahan orang Nazaret ini ternyata diulang lagi oleh orang Kristen sekarang ini, di zaman modern ini, pada saat Natal khususnya. Karena pada saat Natal, orang Kristen umumnya menyanyikan Natal, ya, malam kudus, Yesus anak Daud. Mereka melihat Yesus sebagai manusia. Itulah sebabnya pada saat Natal orang Kristen banyak mengalami masalah. Apa masalahnya misalkan? Karena mereka melihat Yesus sebagai anak Daud, sebagai manusia, maka keimanan orang Kristen turun. Itulah sebabnya di saat Natal banyak mengalami masalah. Ada bom Natal. Tidak pernah ada bom hari Minggu. Ada bom hari Minggu? Gak pernah kan? Selalu bom Natal kan? Ada bom Paskah? Gak ada kan? Selalu bom Natal. Karena pada saat Natal orang Kristen mayoritas menyebut Yesus anak Daud. Mereka menyebut kemanusiaan Yesus. Itulah sebabnya iman mereka jeblok. Iman jeblok, setan bisa menghajar orang Kristen. Itulah sebabnya ada bom Natal. Tidak pernah ada bom Paskah. Tidak pernah ada bom hari Minggu. Kenapa? Karena pada saat Natal imannya orang Kristen jeblok. Mereka melihat Yesus sebagai manusia. Harusnya setiap orang Kristen melihat Yesus sebagai Tuhan. Disitulah kuasa mujizat kita alami. Disitulah kemenangan kita alami. Disitulah kita bisa menang atas apapun kuasa-kuasa gelap yang ada di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kesalahan orang Nazaret ini diulang oleh orang Kristen pada hari Natal. Oh ya benar. Saudara kan sering dengar kan lagu-lagu kan? Jarang kan orang nyanyikan seperti lagu Tiberias kan? Yesus anak Allah. Saya belum pernah dengar lagu-lagu Yesus anak Allah. Benar Bapak Ibu? Ada? Enggak kan? Biasanya kan apa? Yesus anak Daud kan? Ya, iya. Makanya pada saat Natal jeblok ibadah orang Kristen. Maka ada bom Natal. Amin. Tidak pernah ada bom Paskah. Ada? Enggak ada kan? Bom hari Minggu? Ada? Enggak ada. Hanya pada saat Natal aja orang nyanyikan Yesus anak Daud kan? Ya. Karena itulah bagi kita hari ini
Mari lihat Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan. Disitulah kita bisa mengalami kuasa mujizat. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kuasa mujizat hanya Tuhan yang mengerjakan, bukan manusia. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Beritakan Injil. Nah, karena Injil itu adalah kabar baik yang dibawa oleh Yesus, maka itu harus diberitakan Bapak Ibu. Saudara pernah baca tak di ayat bahwa hukum Taurat harus diberitakan? Enggak pernah. Hanya Injil yang disuruh beritakan seluruh dunia. Kenapa? Karena Injil kabar baik. Sedangkan hukum Taurat itu membawa kutuk. Coba kita lihat sekarang berita Injil. Markus 16 ayat 15. Lalu ia ini siapa? Yesus berkata kepada mereka. Siapa itu mereka? Itu murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil adalah kabar baik, itu harus diberitakan. Dan sebenarnya kalau saudara merasa Injil adalah kabar baik, otomatis saudara beritakan kepada orang-orang. Saya ambil contoh. Kalau saudara punya mobil baru, kayaknya mulut ini gatal gak cerita, aku baru punya mobil baru loh. Gitu Bapak Ibu. Atau saudara baru menemukan restoran yang enak misalkan. Enak banget Bu. Capcanya kuyung aja sampai lidah menari-nari. Saudara apa? Gatal mulut saudara, nggak cerita kepada teman saudara. Jadi ketika saudara menemukan kabar baik, mendapat kabar baik, rasanya mulut kan ingin ngomong. Berapa Ibu? Punya rumah baru, saudara juga ingin ngomong. Berapa Ibu ya? Harusnya juga demikian. Kalau Injil adalah kabar baik bagi setiap kita, dan memang harusnya demikian. Memang Injil adalah kabar baik. Harusnya mulut saudara tidak berhenti untuk ngomong tentang Injil. Kayaknya gatal kalau berhenti gitu. Ya, bikin ngomong terus kan? Benar kan? Lah kalau saudara ngomong aja tentang salon yang bagus, tentang restoran yang enak, tentang rumah baru, mobil baru, mulut saudara tidak berhenti ngomong, gatal kalau berhenti. Apalagi harusnya Injil. Harusnya ini kabar baik sesungguhnya. Harus saudara gatal kalau berhenti ngomong. Harusnya ngomong kepada banyak orang. Injil keselamatan. Tuhan Yesus itu baik, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita segala macam. Harusnya demikian. Ayo Ibu. Dan saya yakin Injil lebih daripada restoran yang enak. Benar? Lebih daripada salon yang pintar membuat saudara rambutnya jambul kayak Syahrini, jambul katulistiwa. Benar Bapak Ibu? Dan segala macam. Benar? Bulu mata lentik anti badai. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Harusnya setiap kita ngomong kepada orang. Tetapi hukum Taurat tidak pernah Allah perintahkan untuk diberitakan. Kenapa? Karena hukum Taurat itu adalah membawa kutuk. Masa sih Pak? Hukum Taurat membawa kutuk Pak? Iya. Ada ayatnya, bukan kata saya. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Itu kata ayat, bukan kata saya. Tuh Bapak Ibu, kata ayat kan? Itulah sebabnya orang yang hidup dalam Taurat pasti hidup terkutuk. Dan karena hidup terkutuk, maka Tuhan tidak pernah memberitakan, menyuruh diberitakan hukum Taurat ke seluruh dunia. Tapi Injil kabar baik. Ini harus diberitakan supaya manusia juga mengalami kabar baik dan keselamatan. Berapa Ibu? Terus itu sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kenapa terkutuknya? Karena manusia tidak mungkin setia melakukan seluruh hukum Taurat dari 1 sampai 10. Itulah sebabnya manusia selalu gagal dalam hukum Taurat, maka selalu hidup dalam kutuk. Itu kata ayat. Makanya hukum Taurat tidak pernah diperintahkan Tuhan untuk diberitakan ke seluruh dunia. Tapi Injil adalah kabar baik tentang Yesus. Harus diberitakan seluruh dunia supaya dunia juga mengalami kabar baik dan mereka juga diselamatkan. Amin. Nah, Yesus adalah juru selamat yang menanggung dosa dan menjalani hukuman dosa kita. Karena itulah Allah berbelas kasihan. Allah berbelas kasihan dan melupakan dosa-dosa kita. Kita tutup khotbah kita dengan Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku, itu aku. Aku itu siapa? Itu Allah, huruf besar ya. Sebab Allah akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kenapa Allah tidak mengingat? Kenapa Allah lupa? Apakah Allah minum panadol? Lupa itu? Kenapa? Apakah Allah jadi kompromi? Tidak. Tapi Allah belum melupakan dosa kita karena Yesus telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Allah berbelas kasihan, Allah tidak menghukum, Allah melupakan dosa kita karena salib Yesus. Di atas kayu salib inilah Yesus menanggung dosa kita. Di atas kayu salib inilah Yesus menjalani hukuman dosa kita. Itulah sebabnya orang Kristen jika menghidupi salib ini, pastinya saudara tidak mengalami hukuman Allah, pastinya dosa kita dilupakan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Karena itulah hari ini sadari bahwa Allah tidak akan pernah menghukum kita lagi. Karena itu salah berpikiran bahwa Yesus akan menghukum kita atas dosa-dosa kita dengan penyakit. Itu salah betul Bapak Ibu. Yesus tidak akan pernah menghukum kita dengan penyakit akibat dosa kita. Kenapa? Yesus datang justru untuk menyembuhkan penyakit kita. Jadi kita tidak akan pernah dihukum karena dosa kita dengan penyakit. Kalau Yesus menghukum kita dengan penyakit karena dosa kita, zaman dulu seluruh orang yang disembuhkan Yesus itu orang berdosa semua. Apa buktinya Pak? Sebelum Yesus menyembuhkan mereka, Yesus berkata apa? Dosamu diampuni. Bangkitlah,
angkat tilammu. Jadi sebelumnya mereka berdosa. Nyatanya apa? Yesus tidak membuat mereka tambah parah penyakitnya. Justru pertama, Yesus mengampuni dosa mereka. Yang kedua, Yesus menyembuhkan penyakit mereka. Jadi Yesus tidak pernah menghukum orang berdosa dengan penyakit. Itulah sebabnya ajaran yang salah berkata Yesus menghukum saudara dengan penyakit. Itu salah. Yang kedua, Yesus tidak pernah menghukum saudara dengan resesi akibat dosa saudara. Karena Yesus menanggung dosa kita agar kita hari ini bisa diberkati. Bahkan Yesus tidak akan mematikan kita, sebab Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Itulah sebabnya hari ini percaya Yesus juru selamat kita, untuk menyembuhkan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita, untuk membuat kita hari ini hidup berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.